Oke guys, apa kabar semuanya ya? Jumpa lagi sama gue Aditya Logi. Dan kali ini kita bukan mau nge-review, tapi kita mau membahas satu fenomena yang sangat menarik ya. Yang mungkin teman-teman udah pada sadari. Ada apa dengan dunia persnikeran ini? Ada apa ya? Ya, emang ada apa sih? Sebelum kita mulai, welcome back to The Sneakers. Nah guys, ya. Jadi belakangan ini nih lumayan lucu ya. Banyak orang bilang, oh kita sudah memasuki post sneaker era ya, dimana dalam kurang lebih 5 tahun kemarin atau 6 tahun 7 tahun kemarin itu ya sneaker boom tuh di dunia gila-gilaan, dimulai dengan ada Yeezy ya, kemudian eranya Jordan gitu ya, kolaborasi yang gila-gilaan yang selalu diminati oleh orang-orang, sampai sekarang kok kayaknya biasa-biasa aja, nggak kayak dulu gitu. Emang yang terjadi ini seperti gimana ya? Bahkan ini cukup membuat khawatir beberapa teman-teman yang bisa dibilang dia bisnisnya adalah resell sepatu. Nah, kebetulan memang ini suatu hal yang menarik. Ada beberapa faktor ya yang menggawangi, sedap gue dari jurnalis men ya, yang membuat kejadian itu seperti sekarang. Jadi kalau teman-teman lihat dulu ya, gue nggak tahu sih lo dulu ngalamin atau enggak, tapi dulu itu ada masa di mana orang-orang nginep di mall untuk ngedapetin satu sepatu. Ada antrian yang gila-gilaan yang bahkan diisi kadang-kadang bukan sama orang yang mau beli, tapi sama reseller gitu ya. Tapi ujung-ujungnya sekarang beberapa barang di reseller itu quote-unquote nggak jualan gitu. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Gue juga sempat baca beberapa artikel gitu ya, salah satunya di Business of Fashion gitu, yang menyatakan ya bahwa ini semua tuh banyak banget faktornya, tapi gue akan men-scrutinize ya hingga mungkin ke 3 poin ya. Nih di BOF, salah satu media ternama yang membahas industri fashion pada umumnya, bahkan mereka nulis the sneaker market is broken. The sneaker market is broken ya. Jadi yang once adalah industri yang sangat hype ya, Jordan yang bisa resell harganya gila-gilaan ya, banyak platform-platform kecil yang bermunculan untuk resell sneaker, sekarang condong agak lesu gitu. Oke. Nah, setelah gue ngobrol sana sini atas bawah kiri kanan ya, ada beberapa hal yang menurut gue pribadi ya, yaitu memulai semua ini. Yang pertama adalah tentunya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tuh bikin kita nggak kemana-mana ya. Memang di awal mulanya pandemi itu ya, itu boomnya tuh gila-gilaan, orang spending barang karena mereka duitnya ada, mereka nggak pergi mana-mana. So tahun 2020 tengah ke akhir tuh semua spending di barang-barang yang menurut kita mungkin nggak penting-penting amat. Beli sneaker, wah gila-gilaan, beli baju gila-gilaan. Commerce di tahun 2020 akhir tuh bener-bener gila karena orang spend begitu hardnya. Tapi satu hal yang dilupakan adalah bahwa ketika pandemik orang simply nggak kemana-mana, bener-bener di rumah aja. Jadi reason dari fashion yang ada di situ salah satunya untuk lo showing your character, lo show off, lo ngeliatin apa yang baru yang lo pakai itu tidak terpenuhi, purpose-nya tuh hilang. Jadi nggak ada alasan untuk orang beli barang sesuatu untuk dipakai kemana-mana karena mereka cuma di rumah doang. Dan salah satu purpose sneakers adalah, purpose fashion adalah supaya lo looks different gitu ya, lo terlihat wow gitu ya, dan itu tidak terpenuhi. Jadi selama kurang lebih 2 tahun menuju 3 tahun terjadi perbedaan switch orang berbelanja yang tadinya dari bahan tersier kemudian jadi barang yang mungkin cukup lebih primer gitu ya, dan sekunder daripada yang fashion gitu. Itu satu ya. Yang kedua, nah ini kalau teman-teman lihat ya, kayak gue di belakang aja, gue sangat banyak mengkoleksi Nike. Kita tidak bisa memungkiri bahwa the sneaker hype itu sebagian besar disokong oleh Nike. Nike is doing very good back then ya, ngeluarin kolaborasi yang gokil-gokil, kemudian kolaborasi yang paling pecahnya dan mungkin the best collaboration of all time, Nike Off-White gitu ya bersama Virgil Abloh, itu wah ngasih hype kemana-mana gitu ya. Kemudian sama ini juga nih siapa namanya, Jerry Lorenzo, Fear of God gitu ya, banyak ngasih satu yang beda gitu ya. Itu diikutin dengan
munculnya tren hype terhadap Jordan dan Dunk. Nah, inilah dia pucuk permasalahannya. Ya, semenjak Nike mengganti kepemimpinannya ya dari Mark Parker ke John Donahoe, ya, CEO baru Nike yang kebetulan berlatar belakang sebagai orang fashion ya. Di sini dinilai bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh John Donahoe itu tidak mewujudkan visi yang sesungguhnya dari Nike. Jadi terlalu money oriented, terlalu mencoba untuk milking di beberapa produk yang kita sudah tahu, akhirnya kita juga pada bosen, yaitu Jordan dan Dunk ya. Dulu Nike Panda Dunk tuh bisa 4 jutaan sellingnya, sekarang ya retail lah atau bahkan di bawah retail gitu ya. Jadi ya emang gitu, terjadi apa yang dinamakan dengan oversupply satu ya. Kemudian Nike banyak sekali memutus chain of distribution ke butik-butik kecil, sehingga beberapa dari mereka itu tidak bisa lagi menjual Nike atau bahkan ada penurunan tier, sehingga yang dijual di tempat-tempat tersebut itu bukan lagi Nike yang keren-keren, tapi hanya ya barang-barang yang B aja gitu. Jadi orang jenuh ya, karena semuanya serba oversupply dan tidak ada lagi kekhasan yang bisa didapetin di butik ini atau butik itu gitu. Yang kalau di kita yang gue rasain di Indonesia, orang jenuh sih, jenuh sama Jordan, jenuh sama Nike karena benar-benar oversupply banget, variety-nya jadinya ada di sana semua. Sementara Nike yang biasanya marak dengan inovasi itu justru inovasinya sekarang terasa agak kurang. ISPA nggak dilanjutin ya, banyak banget hampir semuanya retro, Air Max lama, bahkan Air Max yang baru pun menurut gue masih tanda tanya, will it be great ya yang barunya. Keputusan untuk naikin Air Max TN pun juga kayaknya nggak tahu gue gimana ya, di sini Air Max TN nggak begitu diketahui, sehingga banyak orang lari ke brand lain kayak On Running, Asics, itu jangan ditanya hype-nya kayak apaan sekarang. New Balance ya, waktu itu juga gokil ya, Salomon. Dan itu Salomon ya sebagai sepatu yang dijuluki suatu kerikil coffee shop, hype-nya bukan cuma di Indonesia doang tapi di seluruh dunia. Orang akan nyari sub-sub brand sebagai gantinya dari bisa dibilang Nike gitu. Nah itu, dan yang ketiga memang sneaker itu ada trennya. Artinya ya, setiap tren itu biasanya memiliki satu masa kurang lebih 5-6 tahun, 5-7 tahun lah maksimal ya. Terus orang muter ganti gitu, dan ini emang udah selesai aja masanya ya. Kita sebagai manusia tuh bisa ngerasa bosan, kita bisa ngerasa kayak kayaknya ada sesuatu lain lagi yang bisa kita lihat, dan itulah terjadi sekarang di mana banyak sekali orang-orang mengalihkan perhatiannya ke sepatu-sepatu yang lebih kayak sepatu running performance ya. Lari itu lagi hype banget di mana-mana ya, sama sekalian dress shoe, pantofel, Oxford shoe gitu ya. Jadi satu fashion item yang bisa dikombinasikan dengan keseharian gitu, yang bahkan tadinya pakainya ya biasa-biasa aja gitu ya. Well, occasionally sekarang hampir kayak orang balik lagi untuk pakai itu lagi just to look cool gitu guys. Itu yang menjadi analisa gua sih. 3 hal itu lumayan bikin reseller tertir karena sekarang stocking barang, unless lu punya jago untuk ngekonsepin reseller brandnya, maka biasanya mereka akan kelimpungan gitu. Karena di sekitar gue pun juga sangat amat berasa orang balik lagi olahraga, performance makin naik, dan a post sneaker era di mana semuanya beralih ke sesuatu yang non sneakers gitu. Tapi apakah sneakers masih ada di sana? Apakah dia akan stay atau hilang sama sekali? Menurut gue sneakers tidak akan hilang sama sekali, tidak akan hilang. It's been tens of years gitu ya, dari tahun 80-an sampai sekarang Jordan masih eksis ya. Ada sneaker tahun 2000-an, sneaker tahun 90-an itu masih eksis ya. Sneaker, jangan lupa bahwa mereka adalah sepatu yang berbasis dari sepatu olahraga yang dipakai casual. Selama orang masih berolahraga ya, selama orang masih high mobility, menurut gua sneaker tidak akan kemana-mana. Emang sekarang hype-nya lagi turun aja, emang sekarang trennya lagi bergeser aja, tapi percayalah ya, itu nggak akan kemana-mana. Dan kalau lo perhatiin, sneaker lokal itu lagi gila-gilanya, lagi keren-kerennya, lagi banyak banget diminati ya. Bahkan ada beberapa yang sampai ke sneakercon di Singapura gitu. Jadi ya teman-teman yang mungkin ada di ranah sneakers bisnisnya jangan khawatir, menurut gue masih akan di sana ya. Gue juga masih seneng kok sama sneakers, masih akan ngomongin sneakers terus, tapi memang sekarang shifting trend sedikit dan itu sangat amat wajar sekali. So don't worry, stay there. Dan ya, keep true to yourself, dan we'll see ya gimana brand-brand global ini menggocek
atau menyikapi situasi-situasi kayak gini, karena namanya tren pasti terus berubah gitu. Oke guys, jadi gimana menurut kalian ya opini gue? Tinggal komen aja di bawah, gue pengen denger dari kalian ya. Dan jangan lupa follow sosial media gue @adityaology4dailyfit ya, TikTok gue @theadityaology, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian tahu video-video baru apa aja dari gue. Dan itu aja, gue Nugroho Hartia. Thank you for listening to this episode. I'll see you on the other episode of The Sneakers. Bye guys.